Setelah mendengar keributan, kemudian Xiaoyan dan Xiaoyixian keluar mendekati Tian Zhongzi. Jika aku ingat dengan benar, kamu seharusnya dipanggil Xiaoyan kan? Orang ini adalah wanita racun terkutuk yang menimbulkan keributan besar di wilayah Pil. Tanya Zhao dan melihat mereka datang. Gaya klan kau memang cukup besar, ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, orang ini bernama Kaudan. Dia dikenal sebagai jenius penyempurnaan pil yang datang sekali dalam 100 tahun dalam klan kau. Meskipun usianya masih muda, ia telah mencapai tingkat alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di wilayah pil ini, ucap Ye Zhong. Tuan muda Kaudan, masalah antara klan Ye dan kau hanyalah dendam kecil. Mengapa Anda masing-masing tidak mengambil langkah mundur, ucap Xiaoyan. Beberapa adu mulut terjadi di antara Xiaoyan dan klan kau. Pada akhirnya mereka akan menyelesaikan masalah dengan cara alkemis. Apa kau berani bertaruh denganku? Jika saya kalah, klan kau dapat memilih untuk tidak memiliki pernikahan ini. Namun jika saya menang, Anda tidak akan terlibat dalam masalah ini. Bagaimana menurutmu? Ucap dan kau. Tuan Xiaoyan, jangan berjanji padanya. Dan kau memiliki bakat luar biasa hebat dalam hal mengendalikan api, ucap Ye Zhong memperingati Xiaoyan. Xiaoyan tidak mendengarkan perkataan Ye Zhong, kemudian dia berkata, baiklah kalau itu maumu, akan kuladeni, ucap Xiaoyan. Dan kau kemudian tersenyum melihat Xiaoyan setuju dengan taruhannya. Kemudian dia perlahan melangkah maju dan menjentikan jarinya. Api berwarna hitam pudar di tangannya segera melonjak. Burung itu bergoyang di atas kepalanya dan membentuk elang hitam pekat yang besar. Api milikku ini disebut api setan gelap. Ini diperoleh dari tubuh langit gelap 3 kepala singa, binatang ajaib peringkat 8, ucap dan kau. Mata Xiaoyan melirik elang hitam besar, dia sedikit mengangguk. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak dapat membandingkan dengan Kaudan ini yang mampu mengendalikan apinya dengan keakraban seperti itu. Xiaoyan kemudian menjentikan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari ujungnya. Api berwarna hijau ini secara alami adalah Green Lotus Core Flame. Jika datang untuk bermain dengan api, Xiaoyan lebih akrab dengan memanipulasi Green Lotus Core Flame. Api surgawi itu membentuk serigala api berwarna hijau. Dengan cepat elang api hitam memancarkan teriakan elang yang keras saat melayang di atas langit. Elang itu bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Serigala berwarna hijau itu hanya melolong panjang dalam menghadapi serangan elang api. Kedua binatang api itu saling cakar dan saling gigit. Semua orang agak kagum ketika mereka melihat gertakan liar dua binatang api. Mereka telah melihat perkelahian antara Dauki, tetapi perkelahian antara api jarang terlihat. Jika ini terus berlanjut, api setan langit gelap tidak akan bisa bertahan melawan api surgawi, gumam Xiaoyan. Dan kau sedikit mengernyit saat dia melihat nyala elang hitam menjadi lebih pucat saat bertarung di langit. Sesaat kemudian dia tertawa dingin, dia menggosok cincin penyimpanan dan botol tiup merah nyala muncul di tangannya. Dia membuka botol itu dan api seperti darah terang keluar dari sana. Setelah itu, dan kau menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. Jadi bagaimana jika Anda memiliki api surgawi? Bisakah Anda bertahan melawan dua api saya? Ucap dan kau. Tiak indan segera terbentuk pada kelompok api seperti darah terang setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali dan kau itu berubah menjadi anjing merah darah. Xiaoyan juga sedikit merajut alisnya karena adegan ini. Dia samar-samar berkata, mereka hanya dua api. Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api dikendalikan oleh pikirannya dengan tangkas. Mulutnya yang ganas tanpa belas kasihan menekan elang hitam dan anjing pemburu. Untuk sesaat langit kacau karena api secara acak terbang ke segala arah. Jika Anda tidak mengendalikan api surgawi, Anda bahkan tidak akan bisa melakukan satu pertukaran pun terhadap saya, ucap dan kau. Dan kau dengan dingin tertawa, dua tetes darah memasuki dua kelompok api. Segera dua kelompok api berubah menjadi binatang buas dan menuju ke arah serigala api Xiaoyan.
Di bawah serangan keempat binatang api dari segala arah, bahkan serigala api tidak dapat bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun jelas bahwa ini adalah batas kawadan. Orang bisa tahu ini dari putih pucat di wajahnya. Xiaoyan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas, kuantitas juga sangat penting. Anda harus mengingat ini di hati Anda ketika Anda bersaing dengan orang lain di masa depan. Ucap Dan Kao saat dia menyaksikan serigala Xiaoyan dikalahkan. Xiaoyan samar-samar meliriknya. Segera dia tertawa. Terima kasih atas pengingat Tuan Muda Kaodan. Karena ini masalahnya, aku akan menang dengan kuantitas. Xiaoyan menjentikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu ledakan terdengar dan mereka pecah. Setelah 10 botol batu giok pecah, 10 kelompok api berbagai jenis perlahan naik. Setelah itu mereka bergoyang sesaat sebelum berubah menjadi 10 binatang buas api ganas. Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan bersaing dengan orang lain dalam hal memanipulasi api, ucap Xiaoyan. 10 kelompok api berwarna berbeda berubah menjadi binatang buas api ganas yang perlahan naik ke langit. 10 jenis api bersama dengan Green Lotus Core Flame sebelumnya membentuk total 11 api. Xiaoyan bisa mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana itu mungkin? Ucap Dan Kao. Keempat binatang api Dan Kao turun ke situasi kalah jumlah dalam menghadapi angka menakutkan Xiaoyan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka secara perlahan terfoyak. Setelah itu mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Tuan Muda Dan Kao, silahkan pergi, ucap Xiaoyan sambil menarik Green Lotus Core Flame. Ekspresi Dan Kao menjadi lebih buruk ketika dia mendengar perintahnya. Baiklah, tidak heran Yezong akan menaruh harapan pada Anda. Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Aku telah meremehkanmu. Aku sudah kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya. Klan kau saya tidak akan datang dan menemukan masalah untuk jangka waktu tertentu, ucap Dan Kao. Kemudian kelompok Dan Kao pergi dari halaman istana klan Ye. Kakak Xiaoyan, terima kasih. Kinlan menghela napas lega di dalam hatinya. Mata cantiknya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan sukacita. Tuan Xiaoyan, semua orang di klan Ye tidak akan pernah melupakan bantuan besar yang telah Anda lakukan untuk klan Ye. Jangan ragu untuk bertanya apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari klan Ye saya. Meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, klan Yeku akan mencoba yang terbaik. Yezong menangkupkan kedua tangannya. Saya tidak layak atas upacara yang hikmat dan penuh hormat dari penatua Yezong, ucap Xiaoyan. Di klan kau ternyata ada seseorang penyihir bahkan dan kau tidak bisa melawannya. Penyihir ini bernama Cao Ying. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan warna legendaris. Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Ketika dia berusia 7 tahun, dia secara resmi menjadi seorang alkemis. Pada usia 20, ia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Kau. Menurut Yezong, umur wanita itu sekarang ini sudah 22 tahun. Kemungkinan kekuatannya juga ikut bertambah selama 2 tahun itu. Gadis ini akan menjadi lawanmu yang hebat dalam pertemuan pengumpulan pil, ucap Yezong. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia mengangguk. Tenang, aku pasti akan melakukannya dengan baik dalam pertemuan pil ini. Aku akan melakukan yang terbaik terlepas dari seberapa kuat lawannya, ucap Xiaoyan. Yezong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar itu. Setelah beberapa hari berlalu sesudah kejadian itu, Xiaoyan sudah bersiap meninggalkan istana klan Ye. Semua orang dari klan Ye dengan hormat berdiri di luar Pillar Opening Room di bagian terdalam klan Ye. Yang berdiri di depan adalah Yezong, Qinlan, dan beberapa tetua Ye klan. Hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai bepergian ke Holyfield City. Itu juga hari di mana Xiaoyan akan menyelesaikan retreatnya. Sosok kurus perlahan berjalan keluar saat suhu naik. Sesaat kemudian dia muncul di depan garis pandang semua orang. Dia terlihat sangat sedih, namun demikian matanya yang hitam pekat itu luar biasa cerah.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok Yezhong sama-sama merasa bahwa Xiaoyan sedikit berbeda dari sebelumnya, terutama ketika mereka menyaksikannya berjalan keluar dari ruang perbaikan pil. Tuan Xiaoyan, kita akan memulai perjalanan kita ke Holy Pill City besok. Apakah kamu siap? Ucap Yezhong. Xiaoyan mengangguk. Tidak terduga waktu berlalu begitu cepat selama retreatnya. Hampir sebulan berlalu dalam sekejap mata. Dari perkataan Tianhou Junzi bahwa di dunia alkemis ada yang namanya negara spiritual. Negara spiritual ini hanya bisa dicapai oleh alkemis tingkat 8. Sementara bagi orang di tingkat 7 bisa samar-samar merasakannya. Negara-negara spiritual dibagi menjadi 4 tingkatan. Keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan di keadaan. Keadaan bisa disebut juga dengan keadaan dewa. Kebanyakan orang, bahkan para alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8 tetap berada di negeri fana. Kebanyakan pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari seberapa luar biasa teknik penyempurnaan pil dari seorang alkemis biasa, pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil dengan semangat. Negara surgawi level bagi orang yang mampu membuat pil tingkat 9, sedangkan untuk di state atau dewa state ini hanya ada di legenda. Bahkan saya hanya pernah mendengarnya. Namun saya pikir Anda harus menyadari tingkat tertinggi dari negara-negara spiritual. Yang bisa saya katakan adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat di tier. Pil obat di tier terkait dengan Daudi yang legendaris. Namun tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi ini, ucap Tianhou Junzi. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7 sedangkan alkemis tingkat 8 sangat langka. Kemungkinan beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut dengan negara spiritual. Namun akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan aku untuk melatih jiwaku. Dengan hal ini aku seharusnya bisa maju ke kelas soul step dengan cara yang jauh lebih mulus. Sayangnya itu sudah hilang. Aku ingin tahu apakah pil tawar memiliki beberapa teknik jiwa. Dengan bisa menjadi tanah suci di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, kemungkinan itu bukan tempat biasa. Mudah-mudahan saya akan dapat memperoleh beberapa berita tentang teknik jiwa di perjalanan saya ke Holy Pill City. Siapa yang tahu kapan hal semacam ini akan muncul? Xiaoyan terus bergumam. Pagi hari itu terlihat kerumunan orang di halaman. Penatua kedua, penatua ketiga, saya akan mengikuti Tuan Xiaoyan dan yang lainnya dan menuju ke kota Pil Suci. Karena itu aku akan menyerahkan klannya ini kepadamu. Yezhong berbicara dengan suara yang dalam kepada dua tetua di depan anggota klannya. Baiklah, penatua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Suci. Meskipun klannya kita telah menurun, kita masih memiliki beberapa hubungan dengan Pil Tower, ucap si penatua. Sudah hampir waktunya, penatua Yezhong, mari kita pergi, ucap Xiaoyan. Selain Xiaoyan, dokter peri kecil dan Tianhou Junzi, hanya Qinlan dan Yezhong dari klannya yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Kelompok Xiaoyan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Yezhong melemparkan perahu kecil berwarna hitam yang melambung dengan angin berubah menjadi perahu besar. Kapal luar angkasa ini adalah kapal paling mewah yang pernah dilihat Xiaoyan sejak dia memasuki Central Plain. Dari kelihatannya, Yezhong ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Mereka kemudian memasuki lubang cacing itu. Bagian dalam lubang cacing membosankan seperti biasa. Namun itu tidak lagi sepi. Terhitung jumlah kapal ruang bergegas melalui terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Xiaoyan meletakkan tangannya di belakangnya, matanya terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya dengan tenang mulai mendidih lagi pada saat ini. Holy Pill City, Pill Tower, saya Xiaoyan telah tiba. Apakah ini kota Pil Kudus, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara lembut saat dia melihat tanah terbuka ini, yang begitu luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya.
Ini hanyalah salah satu titik spesial dari wilayah terluar Holyfield City. Ada total 8 pintu spasial seperti di luar kota, ucap Yeazong. Mereka kemudian menuju tempat peristirahatan terlebih dahulu. Malam itu di penginapan milik Ye Klan kedua Malam itu di penginapan milik Ye Klan terlihat dua orang sejoli sedang mengobrol. Apa kau tidak pergi untuk beristirahat? Xiaoyan terkejut ketika dia melihat dokter peri kecil. Dia kemudian tersenyum dan bertanya, Sun Er memerintahkanku untuk melindungimu dengan benar sebelum dia pergi. Bagaimana saya bisa berhenti bekerja sebelum Anda beristirahat? Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun Wepulmu kan? Tanya Xiaoyan. Seharusnya tidak apa-apa. Saat ini ada poison dan seukuran ibu jari dalam tubuhku. Semua racun menyedihkan dalam tubuh saya ditekan di dalamnya. Aku saat ini dapat sepenuhnya mengendalikannya, ucap Xiaoyan. Itu bagus, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Apakah Anda memberitahu Sun Er tentang masalah Cailin? Tanya Xiaoyan secara tiba-tiba. Xiaoyan tertegun saat mendengar ini. Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya. Ia harus mengakui bahwa dia mulai merasakan perasaan yang rumit untuk Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Terutama kasus tentang Cailin diduga hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiaoyan meninggalkan kekaisaran Jiama. Jika Cailin benar-benar hamil berdasarkan aturan kehamilan ras orang ular, saat ini sepertinya Xiaoyan kecil sudah lahir. Hati Xiaoyan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit saat memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tetapi tertekan. Ketika kapal sampai ke jembatan akan ada jalan. Ketika aku melihat Sunar selanjutnya aku akan memberitahunya hal-hal itu, ucap Xiaoyan. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Dauki. Saya pikir Sun Er tidak akan keberatan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk di hadapan kenyamanan dokter peri kecil. Xiaoyan kemudian nongkrong berdua dengan Xiaoyan sambil menikmati pemandangan bintang di malam hari. Dua anuai andir kawas kanjut. Mata Xiaoyan kemudian tertutup dan tubuh spiritual Xiaoyan keluar. Dia jalan-jalan dengan roh spiritualnya, kemudian rohnya sampai pada suatu tempat. Hati Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab ketika kekuatan spiritualnya melihat api berwarna ungu hitam. 3.000 api terbakar. Wilayah Bintang Pil City. Tempat itu adalah tempat 3.000 api terbakar disegel ya, gumam Xiaoyan. Pada keesokan harinya, kelompok Xiaoyan kemudian berangkat ke tempat tes untuk mendapatkan lencana. Pada saat Xiaoyan dan Yeazong tiba di area tes, sudah ada antrian panjang di sana. Yeazong sedikit mengernyit saat melihat ini. Dia berkata kepada Xiaoyan, kamu harus menunggu di sini sebentar, saya akan mencoba menggunakan beberapa koneksi, ucap Yeazong. Xiaoyan hanya mengangguk, setelah itu ia biasanya mundur selangkah. Segera dia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. Seruan lembut terdengar di belakang Xiaoyan. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah setelah bertabrakan dengannya. Dia mengelurkan tangannya dengan cara seperti kilat dan meraih wanita muda itu. Jangan! Wanita muda itu buru-buru berteriak ketika dia melihat bahwa Xiaoyan memungkanginya. Mata Xiaoyan terkejut ketika dia melihat wanita muda kecil di depannya. Ada lencana di dada wanita muda itu. Lencana adalah gambar melingkar yang muncul seperti pil obat. Seseorang dari klan dan pikir Xiaoyan. Kamu baik-baik saja? Tanya si wanita. Saya baik-baik saja, jawab Xiaoyan. Aku minta maaf. Wanita muda itu menyapu matanya ke wajah Xiaoyan dan meminta maaf padanya. Setelah itu dia berbalik dan bergegas pergi tanpa menunggu Xiaoyan menjawab. Xiaoyan, ikut aku. Suara Yeazong tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiaoyan sementara dia tenggelam dalam pikirannya. Xiaoyan kemudian melihat Yeazong yang sudah berjalan ke sisinya dan bertanya, bisakah kita masuk? Tanya Xiaoyan. Saya telah menggunakan beberapa koneksi yang dapat memungkinkan Anda untuk menggunakan ruang pemeriksaan khusus. Namun ada beberapa orang lain di ruang pemeriksaan itu sekarang.
Menurut pandangan saya, mungkin kita harus datang besok. Apakah mereka klan lain? Tanya Xiaoyan. Kebetulan klan Bai dan klan Qiu juga di sini untuk mengikuti tes. Di masa lalu dua klan ini telah ditekan oleh klan Ye. Sekarang mereka telah membalikkan keadaan. Setiap kali kita bertemu, mereka mengambil kesempatan untuk mengejekku. Wajah tua saya ini baik-baik saja dengan itu, tapi saya khawatir mereka mungkin mengucapkan kata-kata buruk kepada Anda, ucap Ye Zhong. Kita sudah datang, jangan bilang kalau kita harus kembali dengan tangan kosong, ucap Xiaoyan. Mereka kemudian melewati jalan khusus dan sampai pada sebuah ruangan besar. Penatua Ye Zhong, tidak terduga bahwa Anda telah membawa seseorang untuk mengikuti tes, ucap seorang wanita tua. Mereka melihat seorang wanita tua berpakaian abu-abu. Ada 3 manusia berpakaian putih berdiri di belakang wanita tua berpakaian abu-abu. 2 pria dan 1 wanita. Mereka bertiga memiliki penampilan yang bagus, terutama wanita berpakaian putih. Dia memiliki tubuh tinggi dan cantik yang seksi. Wanita berpakaian putih itu tampak sangat dingin, mata cantiknya menyapu Xiaoyan dan Ye Zhong dan matanya berisi penghinaan dan cemoohan. Wanita tua yang berisik ini adalah seorang dari klan Bai, ucap Ye Zhong. Meskipun Ye Zhong tidak memperkenalkan 3 orang lainnya, Xiaoyan juga mengerti bahwa mereka haruslah yang disebut anggota klan Qiu. Xiaoyan sedikit mengangguk. Ada lagi seorang pria tua berambut putih dengan jubah alkemis ungu di dalam ruangan. Senyum di wajahnya jauh lebih tulus ketika dia melihat Ye Zhong. Sepertinya dia memiliki semacam persahabatan dengan Ye Zhong. Maaf menyusahkan penatua Wei Li, ucap Ye Zhong sambil menangkupkan tangannya. Perlu berbuat terlalu sopan, ucap Wei Li. Kita akan mengikuti urutan kedatangan. Klan Qiu, Anda akan mengikuti tes pertama, ucap pria tua berambut putih yang disebut Han Li pada 3 orang dari klan Qiu. Kemudian urutan selanjutnya adalah kelompok dari klan Bai. Kemudian Han Li berbicara, Ye Zhong, giliranmu, ucap Han Li. Apa tingkat tertinggi yang bisa saya periksa di tempat ini? Tanya Han Li. Kalau begitu kelas menengah 7, ucap Xiaoyan. Hehe, Ye Zhong, sejak kapan anggota klan Ye Anda mulai memainkan taktik besar seperti ini? Ini adalah titik pengujian Pale Tower, ini bukan area pengujian klan Yemu, ucap si wanita dari klan Bai. Apakah Anda yakin Anda ingin mengikuti tes untuk rencana kelas menengah tingkat 7, ucap Han Li. Iya nih, Xiaoyan terus mengangguk. Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Semoga Anda tidak bercanda. Selain itu, Anda bisa memanggil saya Dekon Han, ucap Han Li. Setelah semua tes dari klan Bai dan Qiu selesai, kemudian Han Li bicara. Selanjutnya akan menjadi tes kelas menengah tingkat 7. Saya pribadi akan melakukan tes, ikut aku, ucap Han Li. Sudah, aku ingin tetap di belakang dan melihat apakah bocah itu masih memiliki mulut yang buruk ketika dia gagal ujian. Ye Zhong, sepertinya kamu akan kehilangan muka lagi hari ini, ucap wanita tua. Proses tes pun dimulai dan memakan waktu sampai setengah hari. Han Li kemudian keluar dari ruangan dan menggelengkan kepalanya. Hehehe, sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, dia hanya akan menjadi badut. Klannya sudah selesai, ucap wanita tua. Ini terlalu dini bagi Anda untuk bahagia. Siapa yang memberitahu Anda bahwa ia telah gagal tes, ucap Han Li. Dekon Han, tidak perlu memberikan wajah kepada Ye Zhong. Jika bocah ini terlalu lulus ujian, mengapa aku tidak melihat rencana tiernya? Tanya si wanita. Dia telah berhasil lulus ujian untuk tingkat kelas menengah tingkat 7. Alasan mengapa saya tidak memberinya rencana tingkat adalah karena saya merasa bahwa dia harus bisa mendapatkan rencana tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya harus membiarkannya pergi ke markas Pale Tower untuk mengambil tes lain, ucap Han Li. Semua orang penuh dengan rasa tidak percaya, ekspresi wajahnya sangat menarik. Dekon Han mengeluarkan rencana tingkat bukanlah lelucon. Apa Anda yakin tidak ada yang salah dengan tes ini? Ucap si wanita tua. Bagaimana aku berani? Namun hanya saja saya merasa sulit bahwa klannya yang telah menurun sedemikian rupa akan mampu menghasilkan alkemis tingkat 7, ucap Han Li.
Apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Aku tidak percaya kalau dia bisa menyelamatkan klan Yemu, ucap wanita tua kepada Yezong. Ayo pergi, ucap si wanita tua. Tunggu, kamu baru saja mengatakan bahwa aku sampah kan, ucap Xiaoyan. Anak muda, jangan katakan pada aku bahwa kau tidak membiarkan orang lain mengatakan apa-apa tentangmu, ucap wanita tua. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, kemudian terjadi keributan di dalam ruangan itu. Xiaoyan menyerang dan tidak dapat dihindari oleh wanita tua itu hingga tubuhnya terkapar tak sadarkan diri. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani mengucapkan kata sampah di depanku, ucap Xiaoyan. Wajah Hanli juga sedikit terkejut, dia hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian sebelum melirik Xiaoyan. Dakon Han, aku minta maaf untuk bertarung di tempat ini, ucap Xiaoyan pada Hanli. Dia dapat dianggap telah menuai apa yang ditaburnya sehubungan dengan masalah ini. Namun serangan Anda agak terlalu kejam. Lupakan, by way, bawa orang-orangmu dan pergi, ucap Hanli. Wanita berpakaian putih dan dua orang lainnya kemudian pergi dan si wanita tua digendong oleh kedua lelaki itu. Ada kemungkinan ini klan Bai telah lama tidak menyukai klannya Anda. Mereka pasti tidak akan menahan diri jika mereka dapat menambah penghinaan pada cedera mereka, ucap Hanli. Dari apa yang saya ketahui, orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pria muda bernama Bai Ying. Orang ini belum genap 20 tahun tetapi dia telah mencapai tingkat kelas menengah tingkat 7. Selain itu, dia tetap di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan klan Ye akan merasa kesulitan untuk masuk 3 besar, ucap Hanli berkata kembali. Bai Ying, saya telah mendengar tentang orang ini. Ia dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki banyak bakat dalam penyempurnaan obat. Bahkan dan kau jauh lebih miskin darinya, ucap Yezong. Yezong dan Xiaoyan kemudian pergi dari tempat itu dan kemudian menuju kembali ke penginapan. Xiaoyan kemudian beristirahat di malam itu. Keesokan harinya, Yezong, Xiaoyixian, Tianhou Junzi, dan Qin Lang sudah berdiri di luar. Ketika Xiaoyan meninggalkan kamarnya dan memasuki halaman, mereka semua menatapnya dengan senyum. Apakah kamu siap? Yezong tanpa sadar tertawa ketika dia melihat sikap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi dan lihat betapa hebatnya pameran dagang alkemis kota Pil Kudus ini. Pameran dagang alkemis Holy Pil City memiliki reputasi besar di wilayah ini. Lokasi pameran dagang ini berada di wilayah luar kota Pil Suci, namun lokasinya tidak buruk. Apakah ini tempatnya? Tanya Xiaoyan. Betul, ucap Yezong. Pameran dagang alkemis ini juga dibagi menjadi beberapa daerah dengan tingkatan yang berbeda. Ini hanyalah wilayah kelas 3, wilayah kelas 2 adalah di lantai 2, sedangkan wilayah kelas 1 adalah lantai atas. Namun ada kondisi yang harus dipenuhi untuk memasuki area di atas. Harus mencapai tingkat alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai 2. Sementara kita harus setidaknya mencapai tingkat ke-7 atau menjadi kelas Doujun untuk memasuki lantai 3. Mata Xiaoyan perlahan menyapu platform kristal ini. Lama kemudian sebelum akhirnya dia berhenti berjalan. Matanya berhenti pada kotak batu giok di peron di depannya. Buah opal berwarna merah darah tergeletak di dalam kotak giok. Aura darah merembes darinya menyebabkan memancar gelombang kekuatan hidup. Buah darah esensi iblis adalah bahan utama dalam penyempurnaan pil sekering tumbuh darah. Pil pusing blood growing blood ini adalah pil obat yang dimaksudkan Xiaoyan untuk disuling di pil gathering ini. Memurnikan pil sekering darah pertumbuhan tulang akan membutuhkan 3 bahan utama. Mereka adalah buah iblis esen darah, pen spiritual hijau tua berumur 10.000 tahun, dan snowbone ginseng. Tuan, apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Tanya pria tua berbaju merah. Bagaimana Anda ingin menukar benda ini? Tanya Xiaoyan. Aku ingin menggunakan buah iblis esensi darah ini untuk menukar formula obat tingkat menengah tingkat 7 yang belum pernah aku perhatikan sebelumnya, ucap si kakek.
Buah iblis esensi darah ini memang mungkin langka, tetapi formula obat tingkat menengah 7 adalah item yang tak ternilai. Siapa yang mau mengambil dan menukar dengan Anda, ucap Xiaoyan. Pria tua itu menolak untuk menurunkan harga. Xiaoyan kemudian berbalik dan bicara pada Qinlan. Kita pertama-tama akan menuju ke lantai atas dan melihat-lihat. Anda tidak dapat pergi ke sana, jadi Anda harus tetap di sini. Temukan tempat dan katakan bahwa Anda ingin membeli buah itis esen darah, pin spiritual hijau tua 1000 tahun dan snowbone ginseng. Kondisi untuk membelinya adalah pil obat tingkat menengah 7 yang disempurnakan sepenuhnya, ucap Xiaoyan. Qinlan hanya mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan kemudian berbalik dan berjalan ke lantai paling atas.